Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat masalah atau cara memecahkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu masalah? Nah, kali ini kita akan membahas apa itu pengertian dari masalah atau hakikat masalah. Nah, masalah adalah ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi, suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan atau dicari solusinya. Dengan kata lain, masalah adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan direncanakan dengan apa yang terjadi di lapangan. Masalah adalah ketidakberhasilan mewujudkan apa yang dimaui, dikehendaki, dibutuhkan, dicita-citakan dengan segala hal yang dapat diraih, dicapai, dipenuhi, dan kita dapatkan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk masalah. Bentuk masalah sangat beraneka ragam sebagaimana bertingkat-tingkatnya stratifikasi sosial dan karakteristik manusia. Mengacu kepada hakikat masalah adalah ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dicapai. Maka masalah-masalah tersebut dapat diklasifikasikan secara kategorisasi tertentu. Menurut Bordin membuat klasifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya informasi. Contoh, kurangnya data, kurangnya ilmu pengetahuan, informasi penting, dan sebagainya. Yang kedua, kurangnya percaya diri. Contoh, rasa rendah diri, minder, pemalu, ragu-ragu, dan lain-lain. Yang ketiga, kurangnya keterampilan. Contoh, kurangnya keterampilan sosial, kurangnya keterampilan belajar, bekerja, berkomunikasi, kurangnya keterampilan mengoperasikan alat dan teknologi. Lalu yang keempat, ketergantungan. Misalnya ketergantungan emosional, ketergantungan kepada orang tua, ketergantungan kepada teman, ketergantungan kepada peralatan, ekonomi, dan lain-lain. Lalu yang kelima, konflik dalam diri atau self-konflik. Contoh, pertentangan antara keinginan dengan kemampuan. Contoh yang kedua, pertentangan antara minat dengan bakat. Lalu contoh yang ketiga, pertentangan antara semangat dengan kesehatan, dan lain-lain. Lalu yang keenam, cemas dalam menentukan pilihan atau choice anxiety. Misalnya, kecemasan dalam memilih jurusan, program studi, kecemasan terhadap teman bergaul, kecemasan menyikapi sesuatu, kecemasan tentang pekerjaan, tentang perguruan tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menyikapi masalah. Bagaimana kita menyikapi masalah? Beragam cara dan beraneka perilaku manusia dalam menyikapi masalah-masalah dalam hidupnya. Semua itu menggambarkan bagaimana pemahaman mereka terhadap kehidupan. Semua itu mencerminkan cara berpikir, cara pandang, dan derajat integritas kepribadian seseorang. Sebagian orang memandang kehidupan ini sebagai wahana yang bertujuan untuk mencari dan menikmati kesenangan atau kebahagiaan. Mereka meyakini bahwa kesenangan hidup bisa didapat melalui instrumen-instrumen seperti uang, harta, status, gengsi, pangkat, kedudukan, popularitas, dan kemewahan. Lalu sebagian yang lain memandang kehidupan itu sebagai proses pengembangan diri dan wahana perjuangan untuk berbuat kebajikan kepada orang lain. Instrumen kebahagiaan hidup dapat berbentuk apa saja yang mampu membuat hidup ini bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Orang yang memilih pola pikir ini memandang permasalahan atau problem hidup sebagai proses atau sebagai bagian proses kehidupan. Itu adalah sebuah resiko dalam dinamika kehidupan kita. Permasalahan adalah sebuah sarana tarbiyah atau pendidikan untuk menempa dan meningkatkan kualitas mental dan integritas kita atau integritas kepribadian seseorang. Mengidentifikasi sumber masalah. Setiap kemunculan masalah pasti ada sumber atau penyebabnya. Secara adil dan proporsional, kita harus dapat menemukan faktor-faktor penyebab dari masalah itu.
Ada dua kategori sumber masalah, yakni satu, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Sumber penyebab masalah dari faktor internal adalah sumber-sumber masalah yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam diri individual atau kelompok yang bersangkutan. Misalnya, yang pertama, rendahnya motivasi dan semangat belajar. Yang kedua, kurangnya komitmen dan tanggung jawab. Yang ketiga, ketidakmampuan menepati jadwal dan program kerja sendiri. Yang keempat, kualitas belajar atau kualitas kerja yang rendah dan tidak efektif. Yang kelima, lemahnya keimanan dan ilmu agama, dan lain-lain. Faktor eksternal. Sumber penyebab masalah dari faktor eksternal adalah sumber-sumber masalah yang berasal dari luar diri individu atau luar kelompok atau luar pihak yang bersangkutan. Contoh, yang pertama, orang tua tidak memberi perhatian atau kasih sayang yang optimal. Yang kedua, guru atau sekolah yang kurang memberi kepercayaan dan kesempatan. Yang ketiga, peralatan dan biaya kurang memadai. Contoh yang keempat, tempat kegiatan atau akomodasi kurang berkualitas. Yang selanjutnya, kondisi cuaca yang kurang konduktif dan lain-lain. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.